Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada. Sekedar berbagi kisah inspirasi kehidupan yang mungkin ada manfaatnya untuk kita bersama. Saya yang sekarang tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebuah kota yang strategis yang berbatasan dengan Singapura langsung dan negara jiran tetangga Malaysia. Saya dilahirkan di Gunung Raya sekitar tahun 74. Tidak jauh dari sini. Kalau zaman dulu jalan kaki sekitar 6 jam. Kalau naik sepeda motor sekarang, dulu nggak ada sepeda ya. Ya naik motor kayak gini nih, sekitar 2 jam lah karena jalan jahat. Saudaraku, teman-temanku, rumah ini rumah peninggalan orang tua, bahkan bersama kakek juga dulu. Saya sengaja buat video ini pertama untuk mungkin dokumen saya, anak-anak saya, mungkin cucu-cucu saya, yang mudah-mudahan ada hikmahnya sebagai inspirasi untuk perbandingan bagaimana orang tua berjuang untuk hidup dan menghidupi anak-anaknya, dan tentunya mungkin ada manfaatnya untuk orang lain ya, bagi yang mau tentunya. Sahabatku, hai anak-anakku dan cucuku suatu saat, dulu ayahmu dilahirkan tidak jauh dari sini, sekitar Gunung Raya yang kemarin sudah saya kunjungi ke sana. Tahun 74 lahirnya. Nah, hampir 1,5 tahun kemudian, artinya umur 1,5 tahun, saya diajak oleh orang tua ini ke Imus, ke sini, Imusnya, merantau. Dulu saya ingat betul, ayah saya menggendong saya dulu menggunakan rongkok. Rongkok itu yang terbuat dari penjalin, jalan kaki dulu ya. Itu dimasukkan ke di rongkok dan saya diajak ke sini. Tapi dulu rame, tidak sepi seperti sekarang ini. Alkisah rumah ini dibangun pada tahun 77 kalau nggak salah mulainya. 75, karena sebelum di sini ada rumah dulu di bawah, pondok ya, sekitar 500 meter sini, rumah biasa, depok tapi kecil, sambil membangun rumah ini. Saya ingin sampaikan kepada semuanya, khususnya anak-anakku, sekedar sebagai pelajaran. Ayah saya di sinilah yang membangun rumah ini. Tukangnya ada yang didatangkan dari Jawa. Ini masih asli. Tahun 77 kalau nggak salah selesai. Ya, ini masih asli nih. Yang berubah tentu hanya pada seng. Kalau dulu atapnya sirap. Sirap itu ya tetap terbuat dari kayu. Ini kayu tenam. Sangat kuat. Insya Allah ya. Nah, di sini sayang, kucing sayang. Sahabatku, bahwa ayah saya menurut saya termasuk sosok yang luar biasa. Merantau dari Jogja sekitar tahun 52. Kemudian ke Blitar dulu katanya, kemudian ke Gunung Raya. Itulah ayah saya bekerja dengan orang tua dari ibu saya, menjadi bujangannya di Gunung Raya, kemudian menikah. Setelah menikah, kemudian masuk
dalam hutan kawasan ini. Tapi dulu masuk hutan ke sini bukan tanpa izin sebenarnya, tapi hanya sekedar dapat surat dari pesirah, bukan dari BPN, bukan dari Badan Pertanahan, tapi cukup pesirah. Siapapun itu, walaupun orang tua saya mungkin, ya menurut sebagian orang belum berhasil membesarkan anak-anaknya, menjadikan anaknya bahagia, tapi saya sangat berterima kasih ya kepada ayah saya. Walaupun seperti ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada ayah, bahwa engkau adalah inspirasiku, telah membesarkan anakmu sesuai dengan kemampuannya. Ayah dululah di sini yang mengajari baris berbaris, yang mengajari bermain, yang mengajari kehidupan. Saya teringat betul, disitulah ayah saya sering mandikan saya bersama ibu. Ayah saya kadang ya marah, tapi untuk kebaikan. Insya Allah tentu untuk sebagai pahala bagi ayah. Rumah yang cukup tua ini, yang merupakan rumah bersejarah, di mana saya sebagai anak tertua dibesarkan ayah. Kini ayah telah tiada, tapi saya yakin ayah saya sudah berada di sorga sekarang, atau taman-taman sorga. Maka pada kesempatan bulan puasa ini, saya berziarah ke pusara ayah. Di rumah tua ini sekarang tinggal dihuni 2 orang. Yang pertama, ibu kandung saya masih ada di sini, di dalam hutan ini. Karena ibu saya tidak mau ikut anak-anaknya, tidak mau ikut saya merantau, tidak mau ikut anaknya di tempat kehidupan yang sebenarnya jauh lebih layak. Tapi ya itulah orang tua, itulah ibu. Mungkin kita pun suatu saat merasakan kalau jadi orang tua mungkin akan sama. Lebih bagus di rumah sendiri, walaupun serba kekurangan. Mungkin orang tua siapapun saja ya, tetap ingin menyatu dengan alam, ingin menyatu dengan lingkungan, karena di sini ada ayam, ada tanaman-tanaman, dia tidak mau terpisah dengan tanaman-tanaman itu. Dan katanya, kata ibu saya yang sekarang sedang memasak di dalam itu, ya, sudahlah nak, ibumu tetap di sini saja. Ibumu tidak mau ya meninggalkan peninggalan ayahmu, dan juga sambil merawat kuburan ayah di Gunung Raya yang kemarin sempat kami berziarah ke pusara ayah. Saudaraku, ini juga pelajaran penting kita ya. Ternyata orang tua ini, walaupun anaknya anggaplah relatif lebih enak daripada orang tua, ternyata orang tua lebih memikirkan, tidak ingin mengganggu anaknya. Jadi selama dia masih bisa melangkah, masih bisa keluar keringat, orang tua tidak pernah bercita-cita minta uang anak. Justru kalau bisa orang tua tetap memberi anak. Begitu katanya. Oleh karena itu di rumah inilah saya dibesarkan, bahkan kakek saya meninggal di rumah ini juga. Saya tentu berharap ibu saya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di rumah ini juga saya punya keponaan, dialah yang menemani ayah saya, ibu saya, ya untuk ya sekedar
melanjutkan kehidupan. Mungkin sampai ajal menjemput kelak. Di rumah ini dulu tepat berkumpulnya orang-orang pendatang baru dari Jawa, dari Lampung, dari manapun, sekedar untuk mencari upahan. Jadi ayah saya ini yang terinspirasi bagi saya ya, dan saya kadang-kadang belum tentu sanggup mengikuti kepribadian ayah. Rumah ini tidak pernah dikunci, tak pernah digembok. Jadi ketika ada orang lain datang ke sini, silahkan masuk. Kalau ada makan, silahkan makan. Ada minuman, silahkan minum. Tak ada minum, silahkan masak sendiri. Buat minuman sendiri. Bahkan suatu ketika saya ingat betul, di rumah ini pernah kehilangan beras. Saya tanya bapak saya, Pak, itu kan beras hilang, kenapa nggak lapor kadus perangkat? Kata bapak saya, biarkan saja, orang itu kan lapar. Katanya seperti itu. Itu menurut saya salah satu kelebihan seorang ayah di kebun. Dan ayahnya termasuk orang yang nekat. Dia yang mencari kopi, bertani di sini siang malam, kadang ke Gunung Raya, belanja, bawa lagi. Dulu mana ada pakai motor, jalan kaki, banyak barang bawaan. Maka saya bersyukur punya ayah yang luar biasa sebenarnya, walaupun kini ayah telah tiada. Disinilah ayah saya meninggal dunia pada tahun 2012 yang lalu. Kemudian ayah saya dibawa ke Gunung Raya pakai motor, dilintangkan di sini. Makanya kadang-kadang kalau saya ingat itu sedih sekali. Kalau dulu kan digotong. Kalau ayah saya pakai motor karena ingin dikubur di Gunung Raya. Agak sekitar 6 jam kalau jalan kaki dulu. Kalau naik motor sekitar 2 jam sebenarnya. Tapi kata Suhaimi tadi, motor tuh hanya 45 menit. Jadi dimotorkan dilintang di sini. Katanya lintang sana, lintang sini. Lah, sendirian. Naik gunung, turun gunung. Padahal kalau naik motor rata-rata 1,5 jam, itu udah hebat. Tapi ayah saya dibawa oleh motor itu hanya sekitar 45 menit. Ini juga menjadi inspirasi bagi saya. Mungkin itulah ayah saya telah banyak berbuat kebaikan. Ya, walaupun katanya sembahyangnya masih bolong-bolong, cuman akhir hayatnya alhamdulillah ayah saya sangat rajin sholat, sangat rajin ibadah. Makanya kemarin sudah saya umrohkan. Maka ketika dibawa ke Gunung Raya pakai motor ini, dilintangkan begini kayak bawa kayu. Tahun 2012. Kata Suhaimi tadi yang membawa tuh ringan betul, tanpa halangan. Padahal waktu itu sebelumnya sudah hujan, tapi seperti tidak ada masalah. Nah, tapi begitu Kak Suhaimi pulangnya ke sini, kan setelah dikubur pulang dia. Baru mobil itu, motor ya, baru terpleset. Artinya menurutnya lebih mudah membawa almarhum ayah saya ke Gunung Raya daripada pulangnya ngosong. Nah, ini pelajaran bagi saya bahwa saya ternyata kita harus berbuat baik supaya kita kena ya husnul khotimah. Husnul khotimah ini kan tentu ya satu mungkin dianggap baik oleh masyarakat atau tidak merepotkan banyak orang. Husnul khotimah itu kan baik di akhir hayat. Artinya tidak merepotkan orang banyak. Saya kira itu juga bagian dari husnul khotimah. Oleh karena itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada ayah saya. Saudaraku, pelajaran penting saya tentang ayah ini ya. Ayah dulu telah turut
di sini membangun sekolah yang sekolahnya sangat sederhana, sangat jelek. Disitulah saya turut sekolah, membesarkan, ya. Maka insya Allah ayah saya akan masuk surga. Amin Allahumma amin. Kemudian pada tahun sekitar berapa ya? 90-an apa 8 ya 90 lah. 88. Saya dapat surat dari ayah. Saya waktu itu masih di Probolinggo atau Lumajang, sekolah aliyah. Dulu kan ini ramai nih. Ramai dulu siang malam. Karena maklumlah waktu itu kan belum ditutup. Tiba-tiba dapat surat dari ayah. Nak, kebun sudah ditutup, alias reboisasi, alias penghijauan. Nah, dulu semua ini sudah jadi hutan. Rumah ini pun sudah hampir hancur dulu ya. Sengnya sudah diambil orang, papannya pun sudah ada yang sebagian diambil, tapi sebagian tapi rumah ini tetap tegak. Suratnya itu, nak, kalau mau lanjut sekolah silahkan, kalau mau berhenti nggak apa-apa, karena ayahmu tidak lagi bisa membiayai. Dari sinilah surat. Begitu surat dilayangkan ke Probolinggo, Jawa Timur, saya waktu itu ada Kak Narman, ada Kak Acip, bertekad Bismillahirrohmanirrohim, saya lanjutkan sekolah. Ayah saya entah kemanapun tang panting. Ibu saya ditaruh di Gunung Raya, yang kemudian terjadi gempa tahun 91 itu. Maka saya di Jawa jualan koran, ya, jualan rokok di Terminal Probolinggo, jualan ya stiker nikah Ardila yang waktu itu lagi hit-hitnya. Waktu itu kan nikah Ardila sangat populer. Nikah Ardila itulah pula yang membantu kehidupan saya. Ya, oleh karena itu dulu saya terbantu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ayah, walaupun kau tak bisa biayai lagi, aku Bismillahirrahmanirrahim lanjutkan sekolah. Maka saya jadi seorang sarjana, alumni IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur dengan biaya sendiri. Jadi bisa dikatakan ayah saya membiayai saya sekolah itu hanya sampai sanawiyah. Itu pun tidak full, yang full MI. Begitu saya masuk aliyah atau SMA, orang tua tidak keluarkan biaya lagi sampai saya tamat kuliah. Oleh karena itu saya waktu itu bercita-cita akan membangun kampung halaman. Maka pada tahun 2010 saya mencoba mencalonkan diri sebagai wakil bupati, namun kurang suara, maka saya tak terpilih. Waktu itu saya pasangan bersama Pak Wanci. Niat saya sebenarnya membangun kampung halaman, tapi nggak apa-apa. Toh pengganti yang menang juga orangnya baik. Saya juga berterima kasih, Oku Selatan semakin baik. Makanya saya insya Allah tahun 2024 akan maju DPD, tiada lain tujuannya adalah untuk membangun kampung halaman, untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Itu tujuannya. Jadi sebenarnya sahabatku, teman-temanku, kepada semuanya saya ingin berikan inspirasi ya, kepada semua orang-orang kebun, orang-orang yang berada di menempati hutan kawasan ini. Ya, menurut saya di sini tidak mungkin bisa selamanya. Kalau sekedar pun hanya mengambil hasil, kan tak mungkin selamanya, namanya milik pemerintah. Ya, ikhtiar saja, cari tempat yang lebih baik, yang lebih aman. Dan kepada anak-anakku, sahabatku, khususnya generasi muda, bismillah saja berjuang menjadi orang yang sukses. Jangan terlalu terpengaruh, misalnya, saya kan orang kebun, saya kan orang miskin, rumah saya kan ada di hutan. Percayalah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana tidak ada kemauan, selalu banyak alasan. Akhirnya, pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada ayah saya. Terima kasih ayah, kau telah membesarkan aku. Terima kasih ayah, atas semua kucuran keringatmu, semua kucuran darahmu yang kau membesarkan saya. Ayah merantau dari Jawa tahun 52, pergi ke sini, ya.
baru pulang ke Jawa sekitar tahun 88. Bayangkan itu teman-temanku, sahabatku. 52 merantau ke Sumatera, ya baru pulang ke Jawa tahun sekitar 78. Pulang itu pun bersama saya. Waktu itu saya tidak mau. Bahkan saking bapak itu tidak mau saya ikut, saya diikat di bawah pohon di situ nah, supaya tidak ikut. Tapi saya karena menjerit terus maki ingin ikut, maka akhirnya ayah saya ngalah. Maka saya akhirnya diajak oleh ayah saya ke Wonosari, Yogyakarta. Alhamdulillah waktu itu saya nekat ikut bersama ayah ya, ke Jawa. Banyak sekali pelajaran. Ternyata ayah saya adalah orang yang nekat. Sekali layar terkembang, pantang surut mundur ke belakang. Ketika itu saya tanya, kenapa ayah lama meninggalkan kampung halaman dari Wonosari, Yogyakarta, tepatnya desa Katongan, tepatnya Ngelebeng, Ngelebeng, desa Katongan, Ngelipar, Wonosari, Yogyakarta, atau Gunung Kidul. Saya bilang, kenapa? Bapakmu belum bisa membuat ya bahagia orang tua, bapakmu belum bisa membuat semacam apa ya, bisa dikatakan belum berhasil. Orang tua kebetulan di Jawa masih ada, jadi alhamdulillah, dan merantau lagi ke sini. Maka alhamdulillah ayah saya telah membesarkan saya dan meninggal dunia di usia, kalau nggak salah, ayah saya ini lahirnya 1928, meninggal pada tahun 2012. Berarti usianya cukup tua, berbeda dengan ibu saya. Pada ibu saya, terima kasih Ibu yang telah membesarkan saya bersama ayah. Mudah-mudahan rumah tua ini menjadi pelajaran tersendiri, menjadi inspirasi untuk anak-anakmu, untuk saya dan adik-adikku. Mudah-mudahan kau Ibu selalu sehat, panjang umur, mendampingi anakmu sampai suatu saat menjadi sukses dan soleh-solehah tentunya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.